Mari beri tepuk tangan saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap di hadirat Tuhan Ibu Bapa. Saya percaya mujizat Tuhan terjadi atas setiap kita. Kita percaya, kita pandang Dia. Kuasanya sedang dinyatakan hari-hari ini. Amin. Kali yang kedua saya berdiri di mimbar ini. Dipercayakan Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala. Terima kasih. Untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih juga untuk seluruh majelis gereja. Bapak Ibu Saudara, izinkan Roh Kudus bekerja. Jangan batasi. Kalau saudara di tempat duduk mau berkata-kata dalam bahasa roh, silakan. Hargai Dia. Saya percaya dahsyat kuasa Allah hari ini. Haleluya. Haleluya. Oh. Rabaya shibidiki diarabaya. Haleluya. 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 Tundukkan kepalamu saudara. Biarkan Dia bekerja. Izinkan Dia. Buka hatimu. Buka hatimu. Dia ada bersamamu. Dia ada di tempatmu. Urabaya shikarabatakaya. Haleluya. 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 Kami menghargai kehadiran-Mu Tuhan. Kami memberi ruang bagi-Mu Roh Kudus. Engkau berkarya. Engkau bekerja di setiap kami. Berbicaralah lewat bibir mulut hamba-Mu. Apa yang hendak Engkau sampaikan, Tuhan berkata-kata. Bangkitkan setiap iman umat-Mu. Ada kelepasan terjadi. Ada kemenangan terjadi. Ada sorak-sorai kemenangan terjadi di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan Tuhan bahwa hari-hari ini sekali lagi bukan hari yang semakin baik. Hari yang ada di depan kita saat ini. Hari yang ada jauh ke sana. Bukan hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Tapi dunia ini semakin jahat. Dunia ini kan sedang berjalan menuju kepada kehancuran dan kebinasaan. Jangan sampai kekristenan kita akan terbawa dan tergerus dengan arus ini. Tapi mari kita tetap berpegang kepada firman Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, 3 hari yang lalu kita sudah merayakan Hari Raya Kristen yang ke-3. Ya. Yang pertama itu hari Natal, yang kedua hari kematian, baru kebangkitan. Hari yang keempat naiklah Yesus. Nanti 8 hari lagi dari sekarang kita akan merayakan hari Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Dan hari-hari ini orang percaya, umat Kristen sedang berdoa untuk mengalami kepenuhan.
mengalami baptisan. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, izinkan dia membaptis engkau hari ini. Amin. Izinkan dia memenuhi engkau hari ini. Ibu bapak, saudara, saya akan membawa kita, mengingatkan kita kembali akan peristiwa kenaikan daripada Yesus Kristus. Supaya kita menjadi orang Kristen yang memahami, mengerti makna daripada kenaikan Kristus itu. Ada banyak orang percaya, orang Kristen tidak memahami hari-hari daripada umat Kristen. Hari-hari yang kita rayakan sekedar dia datang ke gereja, pulang, setelah merayakan hari kematian, hari Natal, hari kebangkitan. Tapi makna daripada hari-hari itu sendiri mereka tidak pahami. Jika kita mengalami, kita memahami, kita boleh jalani dan ada pada hari itu. Ada kehendak Tuhan di balik itu atas hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan ajak kita buka Lukas pasal 24. Injil Lukas 24 ayat 50 sampai ayat 53, lalu kita akan buka Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Sudah dapat? Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 50 sampai ayat 53 tentang kenaikan Yesus. Masih suasana kenaikan Kristus hari-hari ini, ya, masih ada sukacita. Kenaikan Yesus, Lukas pasal 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Lukas, kita sudah baca, kita kembali lihat Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6. Kisah Rasul pasalnya yang pertama, sudah dapat? Yesus terangkat ke sorga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Menarik firman Allah yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Kalau orang yang pergi meninggalkan kita itu mengasihi kita, menyayangi kita. Saya belum pernah melihat ketika saya datang ke rumah duka atau ketika saya melihat seseorang yang melakukan perjalanan jauh, ditinggalkan, lalu orang itu bersukacita. Terkecuali kalau suaminya punya idaman perempuan yang lain. Senang dia kalau istrinya pergi, ketawa dia. Betul, setuju? Kita lihat murid-murid
ketika mereka dibawa ke satu tempat di mana Yesus akan terangkat ke sorga. Dan setelah mereka lihat tangan Tuhan dikatakan memberkati mereka. Diangkat dan memberkati mereka. Setelah itu pulanglah mereka dan bersukacita. Aneh bukan? Ditinggalkan orang yang selama ini baik, berjalan bersama-sama, ada mujizat hari demi hari yang dikerjakan Kristus selama dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ketika tiba saatnya Yesus hendak terangkat ke sorga, setelah dia naik, bukannya murid-murid sedih, tapi dikatakan dalam Lukas tadi, mereka bersuka cita. Betul tidak? Mereka bersuka cita. Kalau orang yang kita sayangi pergi, apa reaksi kita? Nangis, susah. Oh Inang, jangan lama-lama pergi Inang, cepatlah balik. Betul tidak? Sedih. Saya waktu ditinggal pergi oleh ayah saya, papa saya lagi di atas mimbar seperti ini. Saya melayani, tiba-tiba masuk WA, SMS. Papi sudah meninggal. Mau sedih, nggak ada yang tahu kenapa di atas tiba-tiba sedih. Saya khotbah terus. Nanti setelah saya khotbah, baru kesedihan itu muncul. Kenapa? Karena dia adalah figur yang bagi saya yang luar biasa. Ketika saya sakit parah, dia ada di tengah-tengah saya. Sampai dia menangis. Lalu dia bilang begini ke orang yang ada di samping saya. Tahu arti nama Triksa? Nama saya itu bukan Satya saja, ada Triksa, Satya, Adrevra, Mewengkang. Jadi dia terjemahkan, dia artikan nama saya Triksa itu. Tri itu terimalah. Jadi ada huruf K, kalau Bapak Ibu Saudara lihat nama saya itu Triksa, ada huruf K, setelah itu ada huruf D. Orang membacanya bingung membaca itu. Saya juga bingung kenapa bisa kok nama saya begitu. Coba, bisa ditulis, diketik. Tolong diketik, bisa diketik Pak? Bisa. Tolong diketik. Saya pun juga bingung, kenapa saya dikasih nama seperti itu. Ya. Jadi orang yang membaca, bisa. Oke. Diketik. Tri, baru K, D, S, A, H. Triksa. Sudah, tolong ditampilkan. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Begitu diartikan. Nih, D bukan B, Delta. Bukan Bravo, Delta. Delta. Itu ada huruf B. Huruf Bravo itu dihapus. Itu huruf D. Ya. Coba Bapak Ibu baca ini. Trik desa. Betul tidak? Iya kan? Jadi itu dia artikan sembari dia menangis. Karena dia lihat saya menderita waktu itu saya sakit. Tri itu terimalah. K, kesusahanmu. D itu dengan senang hati. Nangis saya. Dia bilang, inilah arti namanya. Saya tanya, kenapa Papi kasih nama saya seperti itu? Enggak tahu dia katanya.
Tapi begitulah hidupmu, menderita terus. Saya pontang-panting Bapak Ibu Saudara. Di rumah sakit bolak-balik. Kadang diintimidasi si jahat. Tapi saya berperang. Tidak. Tubuh saya adalah tubuh yang ditebus oleh darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang saya mau cerita. Waktu papi saya meninggal, saya sedang khotbah. Saya mau tunjukkan mimik saya. Sedih. Gak mungkin. Inilah yang terjadi. Tetapi lain konteksnya, ceritanya apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka pulang bukan dengan sedih hati karena ditinggalkan. Mereka bersuka cita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi. Dihapus sajalah, Bang. Nanti tidak tidur, nanti orang membaca. Ada yang baca trik syah. Kalau saudara sepupu kita, dia bilang trik syah. Dari mana syah? Dia pikir saya keturunan Syekh. Bapak Ibu Saudara, ada hal yang sederhana dari pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali pada peristiwa kenaikan Tuhan. Ya. Dari keempat orang yang menulis kitab Injil, tahu siapa? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat orang ini, Bapak Ibu Saudara, hanya Lukas yang bukan keturunan orang Yahudi. Dia adalah orang Yunani yang bertobat. Namun dia sendiri yang menulis kenaikan Kristus ke sorga. Markus hanya sekedar saja lalu begitu. Tapi Lukas dengan rincinya apa yang terjadi pada saat pengangkatan Yesus. Kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Dan dia menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke sorga. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca Bapak Ibu Saudara, ada makna di dalamnya. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu memiliki makna yang mendalam bagi kita yang percaya. Menandai bahwa akhir dari karya keselamatannya di muka bumi ini. Dan itu adalah awal pekerjaannya sebagai imam yang agung dalam kerajaan surga. Jadi kenaikan Yesus membuktikan kemenangannya atas kematian dosa dan memberikan pengharapan kebangkitan dalam hidup kita masa depan. Kenaikan Kristus juga dikatakan sebagai peristiwa Yesus, momen penting dan tradisi orang Kristen yang memiliki banyak makna teologis. Dikatakan peristiwa ini terjadi setelah 40 hari setelah kebangkitan. Jadi nanti hari 50 itulah hari Pentakosta. Hari ketuangan. Nah, dari makna-makna ini saya mencatat ada 3 yang harus kita pahami supaya kita tidak gagal menjadi orang Kristen. Hanya setiap hari, setiap tahun, dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun kita merayakan kenaikan. Tapi kita tidak mengerti apa sih makna daripada kenaikan Kristus itu. Maaf, jadi bodoh kita. Jadi orang Kristen yang puluhan tahun tapi tidak pernah mengalami apa sebenarnya makna daripada kenaikan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara saya catat. Dia naik ke sorga supaya tempat bagi kita disediakan oleh Dia. Amin. Kalau kita di bumi ini tidak punya rumah, nanti di sana ada rumah. Dengan catatan. Dengan catatan. Mulai dari sekarang kita persiapkan. Beli semen. Amin. Iya dong. Bagaimana rumah mau terbangun kalau
semen. Ya, beli batu bata pelan-pelan, dicicil. Lewat mana? Lewat gereja. Ya, kita cicil. Kedua, atapnya, kosennya, kita siapkan dari sejak sekarang. Supaya rumah kita di sana, waktu kita kembali, sudah tersedia. Dia yang kerjakan, bukan kita. Tapi kita yang siapkan bahannya. Amin. Iya. Puji Tuhan. AC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luar biasa. Tambah satu lagi. Mana Pak? Siapa? Pak Riansyah. Oh, haleluya. Angkat tangan beliau. Kurang satu lagi, Pak. Taruh di sana yang AC berdiri, Pak. Dihantam ke sini. Supaya rumah Bapak di sorga nanti ada AC-nya. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara nggak punya AC, nggak apa-apa, beli semen aja. Amin. Beli satu sak semen, plester pastori di belakang. Haleluya. Ya, plester jalan ke belakang. Haleluya. Nanti sudah sampai di sana, sudah tersedia karena Bapak Ibu sudah beli semen. Itu investasi. Kan tidak mungkin kita bawa semen ke sana. Berat ongkos. Siapkan aja semen di rumah Tuhan. Amin. Besok pintunya ganti pintu kaca. Haleluya. Investasi. Iya. Kemarin Pak Gembala bilang, Pak, Bapak ke gereja dululah biar lihat ada AC. Harus dia bisik-bisik sama saya. Ya, itu rahasia saya dengan beliau. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Amin. Katakan kiri kanan, ukuran berapa tempat Bapak? Pak Gembala mau ukuran berapa, Pak? Hah? Ukuran berapa, Pak? Mau yang besar? Enggak mau yang kecil. Mau yang besar. Investasi yang besar dong, Pak. Amin. Cari jiwa sebanyak-banyaknya, Pak. Amin. Mau bergandengan tangan? Supaya ada tempat bagi kita. Amin. Yohanes 14 ayat 3. Kita buka. Yohanes 14. Saya cepat-cepat aja. Ini saya kalau sudah ngomong bisa sampai 3 jam. Mau perjamuan pula tuh. 14. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Jadi Yesus terangkat ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mau 3 kali 3, puji Tuhan. Yang jelas kalau sudah di sana Pak Gembala dan Ibu Gembala nggak sama-sama deh. Ibu Gembala tempatnya lain, Pak Gembala tempatnya lain. Anak-anaknya juga lain. Makanya satu keluarga bergandengan tangan. Melayani Tuhan. Bergandengan tangan cari jiwa untuk investasi kita di sana, kerajaan surga. Mau ukuran berapapun tergantung dari perbuatan kita saat ini, Bapak Ibu. Yesus terangkat ke surga menyediakan tempat bagi kita. Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Artinya Alkitab juga mengatakan bahwa kelak manusia akan meninggal. Kita akan tinggalkan dunia ini. Bumi di mana kita berpijak itu sementara.
Kalau saudara percaya tempat kita yang kekal di dalam kerajaan sorga, mari aminkan firman Allah. Bahwa kita akan bersama-sama. Dia akan kembali. Persoalannya waktu dia kembali, adakah kita sedang siap sedia? Sebagai orang percaya kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita ke dunia yang fana, ke surga yang kekal. Kita sekarang berada dalam pengharapan. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita ini hanya sementara numpang. Ada rumah besar, sementara enggak kita bawa. Pernah lihat ada orang mati, dia bawa rumahnya? Enggak. Dia boleh bawa emasnya. Mau 1 kilo, 2 kilo. Tapi tunggu ntar malam dibongkar kuburnya. Yang pertama itu, dia terangkat ke sorga, menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Yesus terangkat ke sorga, supaya dikatakan dia mengutus Roh Kudus. Ya, Roh Kudus diutus. Yohanes pasal 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7 dikatakan begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Dia mengutus penghibur, penolong yang memberikan kekuatan. Supaya kita tidak dalam kelemahan terus. Tidak ada batasan. Masuk di akal Bapak Ibu Saudara. Kalau Yesus masih tinggal di dunia sampai hari ini. Dia tinggal di mana? Di mana? Israel kan? Kedengaran enggak kalau kita manggil dia di sini? Enggak. Paling dia naik pesawat, harus beli tiket lagi. Belum ada kerjasama Israel dengan Indonesia. Susah dia masuk. Betul tidak? Jadi, masuk di akal. Ada gunanya Yesus, makanya murid-murid itu ternyata dia bersuka cita, mereka bersuka cita. Karena mereka akan memilih penolong dan penghibur. Kemana mereka akan ditolong. Coba cari bagaimana para murid-murid itu mati. Mengenaskan. Ya, mengenaskan kecuali si Yudas Iskariot ya. Tapi murid-murid yang lain, ada yang digoreng, ada yang disalib kepala di bawah, ada yang digantung, mengerikan. Apakah terjadi hari-hari? Terjadi. Banyak hamba-hamba Tuhan yang dihakimi, dianiaya. Karena nama Kristus. Kalau tidak ada Roh Kudus, mereka tidak akan mampu menghadapi aniaya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau engkau dalam masalah, dalam persoalan hidup, dalam pergumulan, jangan susah. Panggil dia, Roh Kudus, aku butuh engkau. Amin. Persoalannya, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Tanya kiri kanan. Kalau belum, saya nggak tahu, Pak ada doa 10 malam? Nggak ada. Kalau Pantekosta dia ada doa 10 malam. Kalau belum, minta Roh Kudus penuhi saudara. Minta Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Saya lupa tadi. Saya ibaratkan, nggak apa-apa ya, jadi korban. Jangan disut ya.
Wih, berat ya? Gak apa-apa, olahraga juga. Roh Kudus, kalau masuk memenuhi kita, saya anggap ini hidup kita. Ini nggak kelihatan ya, ini apa namanya ini? Busa. Ya. Busa ini kita ibaratkan hidup kita. Roh Kudus inilah dia yang melingkupi kita. Sehingga kita tidak berdaya dengan keakuan kita. Kenapa kita gampang sakit hati? Kenapa kita gampang kecewa? Karena kita belum dipenuhi sepenuhnya oleh Roh Kudus. Kita tidak masuk, hanya sebatas di luar. Roh Kudus tidak menguasai kita, mengendalikan kita. Ego kita yang lebih dominan. Makanya banyak orang Kristen tidak memahami, kenapa kok saya hidupnya susah aja terus. Ketika saya diartikan nama itu, saya tidak mengaminkan Bapak Ibu. Walaupun itu fakta, kenyataan saya jalani hidup ini. Saya izinkan Roh Kudus memproteksi hidup saya. Melingkupi. Ketika saya susah, dia ada bersama saya. Ketika saya sakit hati, dia memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Jadi kalau masih ada orang Kristen yang suka membenci, itu belum dipenuhi Roh Kudus. Kenapa? Masih egonya. Masih egonya. Tadi malam saya ketemu dengan teman saya, sahabat saya. Dia anggota polisi. Dia dipecat. Karena dikatakan terlibat dengan bandar narkoba. Tapi begitu dia perdengarkan ceritanya, dia bilang sudah direkayasa. Dan saya tahu persis ceritanya itu, direkayasa. Yang dia bilang begini, kalau saya ketemu dengan mantan Kapolres itu, saya akan lihat dia. Saya nggak ngapa-ngapain. Pokoknya hanya saya tatapi dia dan saya mau sapa dia. Bos, bagaimana? Saya bilang begini, hilangkan dari benak pikiranmu. Biarkan Tuhan bekerja atas hidup. Belum tentu ketika kamu ketemu dengan orang yang menganiaya kamu bisa mengendalikan diri. Bisa saja dalam emosi kamu menghantam dia. Buang dari hatimu. Dia terdiam. Jangan ada kebencian. Biarkan Tuhan yang menghakimi. Hak penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Dan orang yang memahami ini adalah orang-orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus. Hidup yang dikendalikan, dikuasai oleh Roh Kudus. Masuk tenggelam dalam kuasa itu. Bukan hanya sebatas luarnya saja. Zakaria 4 ayat 6. Kita lihat. Ingat bahwa hidup orang percaya itu tidak semata-mata bergantung kepada sesuatu dalam dirinya. Ya. Atau pada apapun. Tetapi bergantung pada kuasa Roh Kudus. Zakaria pasalnya yang keempat ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh siapa? Roh Tuhan, firman Tuhan semesta alam. Amin. Manfaat, makna kenaikan Kristus supaya Roh Kudus itu datang atas hidup kita. Kalau dia masih di bumi ini, terbatas. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong kita. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayat 8, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman yang akan datang. Bapak Ibu Saudara,
Jangan kita gagal memaknai kenaikan Kristus itu. Tapi mari, kenapa Yesus naik? Supaya dia mengutus Roh Kudus itu untuk kita miliki. Dan dia tidak pernah dibatasi. Dia ada di sini, dia ada di gereja yang sana, yang menghargai karya Roh Kudus. Dia ada di negeri yang sana, yang menghargai pekerjaan Roh Kudus. Tidak dibatasi. Itulah kemahakuasaan Allah. Dalam Kisah Rasul, pasalnya yang pertama ayat 8 dikatakan bahwa ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita akan menjadi saksi, berani menceritakan firman Allah. Amin. Walaupun kita dianiaya. Sampai hari ini belum keluar, ada di TikTok itu siapa namanya ya, lupa saya. Gara-gara menyinggung, tapi dia orang apologet memberitakan firman. Anak Batak, kalau di TikTok itu anak Batak. Hebat dia, berapologet. Tapi buntutnya masuk penjara dia di Polda. Dikeroyok, didatangi rumahnya. Karena viral itu. Kalau dia tidak hidup dalam kepenuhan Roh Kudus, dia tidak akan mampu hadapi. Bapak, Ibu, Saudara. Sekali lagi, bertanya dalam diri kita, sudahkah kita memiliki Roh Kudus? Hari-hari ini, mari minta, mari katakan, Tuhan penuhi aku, masuk. Ada lagunya, api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala. Api pantai Kosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Amin. Menyala, bro. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, gak takut apapun yang terjadi. Mau dianiaya, mau diapapun. Sekali Yesus tetap Yesus. Yang ketiga, saudara, makna daripada kenaikan Yesus ke sorga, supaya ibadah kita kepadanya itu semakin bergairah. Semakin apa? Bergairah, enggak lesu ibadah itu. Tidak dibatasi oleh ruang. Ya. Tidak dibatasi oleh suasana tempat. Karena apa? Ada karya Roh Kudus. Saya ketemu 3-4 hari yang lalu, kalau saya tidak salah, dengan orang Kristen. Dia bilang, Pak, kenapa di gereja kami itu ya? Pendetanya kalau khotbah, ngantuk kami. Saya jawab, abang ke gereja, mau lihat pendeta atau mau dengar firman Allah? Ya dengar firman lah, Pak. Tapi tidak tahu kok suasananya seperti itu, Pak. Saya tidak mau menghakimi. Kalau gereja itu mengandalkan karya Roh Kudus, saya percaya tidak ngantuk ibadah, tidak ngantuk dengar firman Allah. Amin. Coba tengok kiri kanannya dulu, ngantuk enggak? Kok ketawa? Tepuk kiri kanannya, jangan ngantuk. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ibadat tidak lagi terikat dengan satu tempat. Ya, Yohanes 4 ayat 20 sampai 24, coba kita buka. Yohanes pasal 4 ayat 20. Ini kisah dari perempuan Samaria. Percakapan dengan Yesus. Ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini.
Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa yang Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Hargai Roh Kudus. Kita tidak akan mengalami perubahan, tidak akan terjadi sesuatu perubahan dalam diri kita kalau kita tidak menghargai Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 11. Pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Saya garis bawahi kata Galilea. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan secara khusus dia menekankan kepada orang Galilea? Padahal yang ada di situ bukan hanya orang Galilea. Ada bangsa yang lain. Tapi dia hanya menyatakan bahwa hai orang Galilea. Dan tidak semua orang Galilea yang hadir di situ. Ternyata Bapak Ibu Saudara, danau itu ya di utara Israel itu memiliki 4 nama. Ada Galilea, Tiberias, Genesaret, dan Kineret. Galilea sendiri itu memiliki arti revolution of the world. Roda revolusi, berputar. Ya. Perputaran, dikatakan bahwa Galilea adalah orang-orang yang akan bertemu dengan Kristus dan mereka tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan. Saya ulang, orang-orang Galilea tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Amin. Katakan kiri kananmu, jangan berhenti mencari Tuhan. Mereka tidak akan pernah berhenti hidup kudus. Berdoa setiap waktu, setiap saat. Ada jam-jam doa mereka datang. Kenapa? Itulah karya daripada Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita. Yang membawa kita hari demi hari kepada pemulihan. Meningkat keimanan kita. Ingat, waktu Yesus datang kedua kali, dia mencari orang-orang yang hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan yang kedua dia katakan, dia mencari orang-orang yang hidup imannya dewasa. Lukas dia katakan, adakah iman kudapati ketika aku datang? Dari mana iman tumbuh? Dari firman. Ada persekutuan. Ada ibadah yang dibangun. Bapak Ibu Saudara, jangan tinggalkan waktu-waktu dengan Tuhan. Maka engkau akan terus mengalami perubahan. Galilea tidak pernah berhenti mencari Tuhan. Galilea diartikan bahwa tidak pernah berhenti mengejar kekudusan. Wahyu pasal 20 kalau saya tidak salah. Yang kudus biarlah yang terus menguduskan dirinya. Yang benar terus mengejar kebenaran. Dan itu yang akan terjadi. Ketika anak manusia datang. Seperti firman Allah katakan. Dia yang terangkat, dia akan seperti itu juga akan datang. Mencari. Persoalannya bagaimana ibadah kita hari-hari ini. Bagaimana persekutuan kita hari-hari ini.
Tidak akan terjadi perubahan kalau kita tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tidak pernah kita mengalami sesuatu yang baru dalam hidup kita kalau kita tidak mengalami urapan Roh Kudus itu atas kita. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus naik ke sorga, Dia yang terangkat ke sorga akan datang kedua kali. Mari siapkan dirimu. Siapkan hatimu. Ada lagu begini. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Ada pertemuan. Amin. Tapi orang-orang yang bertemu dengan Yesus adalah orang-orang yang hidup kudus. Hidup dipenuhi Roh Kudus, memiliki iman yang sempurna. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, memahami makna yang dalam daripada kenaikan Kristus, maka kita akan melihat perubahan. Amin, saudara. Amin. Mau punya tempat baru di kerajaan sorga? Mau tempatnya kita bagus? Jangan lupa investasi selama kita ada di bumi ini. Mau kuat menghadapi masalah? Mau kuat menghadapi tantangan? Mau mengalami perubahan, miliki Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu akan menolong engkau juga dalam ibadah, mengejar kekudusan, meraih kesempurnaan iman, menguatkan kita ketika kita mengalami aniaya, ketika orang-orang membenci kita, Dia akan kuatkan kita, Dia akan teguhkan kita. Enak Bapak Ibu Saudara. Enak kalau kita memiliki Roh Kudus. Benar. Benar. Saya kalau mau melayani Tuhan kadang saya menangis. Tuhan mampukan saya, layakkan saya, kuatkan, ampuni saya Tuhan. Kadang saya diintimidasi si jahat. Mau tumbang. Tapi saya berdoa. Saya sedang ada dalam peperangan dan orang yang berperang bersama saya adalah Roh Kudus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat, Yesus naik meninggalkan kita, tetapi Ia tetap menyertai melalui Roh Kudus. Dia naik untuk apa? Untuk apa dia naik? Supaya ada tempat. Jangan berkecil hati kalau belum punya tempat di dunia ini. Ada tempat. Ya. Yang kedua, Dia memberikan Roh Kudus. Penolong. Yang ketiga, supaya ibadah kita semakin lebih berarti, yang tidak dibatasi. Jadi ada seorang tokoh bangsa, dia bilang begini, orang Kristen itu paling dekat. Dia manggil apa? Kalau orang Hindu, dia manggil Om. Om. Sepupu kita teriak pakai Om. Dekat mana Bapak Ibu? Bapak. Puji Tuhan. Kita punya Bapa yang hidup. Haleluya. Yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bersyukur kita manggil Bapa lebih dekat. Sedekat apa hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini? Orang yang tidak memiliki Roh Kudus, dia akan tidak pernah mengalami kedekatan dengan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, mari buktikan. Siapkan hati. Maka engkau akan melihat
Roh Allah bekerja dalam hidup. Jadi orang Kristen puluhan tahun. Hari ini saatnya engkau berubah. Hari ini terjadi perubahan. Hari ini terjadi kebangunan rohani dalam hidupmu. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, izinkan dia bekerja. Izinkan dia masuk dalam hidup. Mengendalikan hidup. Menguasai hidup. Dan saya percaya berkat Tuhan jadi atas kita. Seiring dengan usia kita 60, 70, seiring dengan kedewasaan rohani kita juga. Jangan kita sudah 60, rohani kita masih kanak-kanak, suka tersinggung. Yang anak-anak yang suka tersinggung. Ya, Pak Arianja gak tersinggung kan Pak Arianja? Karena saya bilang AC tambah 1 ya. Ya Pak Gembala, kita doakan Pak Arianja ya. Nanti dicicil jemaat. Amin. Iya dong, investasi supaya nanti rumah kita di surga ada AC. Paling tidak, ini kalau nggak salah 2 PK atau 1,5 PK Pak? 2 PK ya. Karena Pak Haryanja juga pasang AC di tempat saya itu. Pak nanti mau pasang AC lagi Pak, tenang Pak. Ada kami mau pasang 2 Pak. Ya, tapi teknisinya belum nyampe hari ini, sampai hari ini Pak. Ada rusak AC di klinik. Sekalian aja saya ngomong sama Pak Haryanja. Ya. Bapak Ibu Saudara, mari. Saya percaya hari ini Tuhan mau melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Ketika engkau membuka hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala karena mau perjamuan kudus. Ya. Ya. Kita bangkit berdiri bersama-sama.